depan akan ada program namanya makan bergizi, Pak. Ya, makan gratis. Kurang lebih makan gratis, tapi akhirnya menjadi makan bergizi, Pak. Pandangan Pak Bupati kira-kira bagaimana sebaiknya ke depan Pemda dan masyarakat melihat peluang itu untuk sama-sama kita sukseskan programnya? Ya, kalau makan bergizi ini kalau saya melihat sama sih dengan stunting gitu. Ya. Artinya leading sektornya nanti di mana, tinggal bagaimana kita memonitor pendistribusiannya itu seperti apa. Ya. Digitalisasi ini sepertinya masih berlaku parsial. Kita bicara digitalisasi sepertinya tempatnya cuma di PTSP dan di Kominfo, yang lain sepertinya tidak gitu. Silakan Pak. Yang paling penting, yang paling mendasar, kenapa harus kita lakukan layanan digital? Supaya bagaimana dari sisi waktu dan biaya itu lebih efisien. Ya. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Konawe yang hebat, Konawe yang unggul, Konawe yang berprestasi. Pagi ini merupakan hari yang cukup baik untuk kita berdiskusi kembali di Onggano Podcast, dan pagi ini saya merasa terhormat dihadiri langsung tamu istimewa kita di Konawe ini. Beliau adalah Bapak Bupati Konawe, Bapak Haji Stanley SIT MM. Ini merupakan sahabat lama saya. Pak Bupati ini kami akrab sejak tahun 83-84 Pak Bupati ya, masih sama-sama SMP. Baik teman-teman, sebentar kita sama-sama mendengarkan banyak hal dari beliau, mengingat beliau ini sangat banyak pengalaman di beberapa tempat di wilayah Indonesia, dan juga kita akan mendengarkan banyak hal tentang bagaimana Konawe saat ini dan bagaimana harapan beliau Konawe ke depan. Mungkin itu yang bisa sampaikan di pengantar. Selanjutnya saya persilakan Pak Bupati untuk menyampaikan beberapa hal. Tapi sebelumnya saya sapa dulu Pak Bupati. Gimana kabar pagi ini Pak Bupati? Alhamdulillah baik Pak Sekda. Ya, hari yang berat Pak ya, banyak tugas-tugas yang menurut saya ini. Baik Pak Bupati, mungkin di kesempatan pertama saya ingin atau kami ingin mendengarkan di Konawe ini gimana rasanya Pak Bupati bisa balik ke Sultra lagi ini, perasaannya gimana nih setelah sekian lama melalang buana ke level nasional ini Pak Bupati? Silakan Pak Bupati. Jadi secara historisnya kami memang itu sejak 93 diangkat jadi pegawai di Kementerian ATR BPN. Kemudian tahun 2019 sampai 93 sampai 2019, awal 2020 kami pindah tugas ke Jawa Timur. Dari Jawa Timur kurang lebih selama 5 tahun, hampir 6 tahun, itu kami berada di dua posisi. Yang pertama kami mendapatkan penugasan itu Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur. Nah, menurut pengalaman saya bertugas di Kanwil itu, jadi skup wilayah itu lebih luas. Ya. Jadi ada 38 kabupaten kota. Disitulah banyak pengalaman dan membuka wawasan saya. Kenapa sih di daerah Jawa Timur atau di Pulau Jawa secara umum itu lebih cepat maju dibanding di daerah-daerah di luar Jawa, khususnya Indonesia Tengah ke Timur. Kalau saya melihat ya itu karena memang secara historis masyarakat Jawa itu lebih duluan mengenal baik masalah perekonomian, pertanian, perkebunan, bahkan sampai dengan perdagangan. Dan secara historis juga dari sebelum Indonesia merdeka, hubungan bilateral yang telah dibangun dengan beberapa daerah wilayah Nusantara maupun di wilayah luar Nusantara itu sudah terjadi, sehingga
inilah yang membuat wawasannya masyarakat sana itu lebih luas dan memiliki rasa etatisme. Ya. Etatisme itu persaingan. Ya. Bagaimana mereka itu bisa hidup lebih maju daripada sebelumnya. Ya. Itu yang saya ambil beberapa pembelajaran. Ya. Dan kedua, memang kalau kita lihat dari jumlah penduduk sana itu lebih banyak. Padat. Ya. Sehingga persaingan hidup antara individu itu lebih tinggi. Ya. Sehingga menimbulkan inovasi dan kreativitas yang lebih tinggi. Agar kesejahteraan itu mereka bisa capai. Selain daripada bantuan atau support dari pemerintah setempat. Nah, inilah yang saya lihat agak berbeda. Kalau kita mengestimasi, ya mungkin kita ketinggalan sekitar 20 tahun lah dari perilaku hidup di masyarakat Jawa dengan di luar Jawa. Itu Pak. Kurang lebih kalau di Jawa itu mungkin tantangan dijadikan langsung peluang juga Pak buat ya. Benar. Artinya tantangan itu menjadi analisa SWOT lah. Ya, benar. Jadi tantangan itu menjadi peluang. Benar Pak, betul. Baik Pak Bupati, ada beberapa hal mungkin Pak Bupati setelah Bapak berkarir di daerah ini, yang paling Bapak rasakan membedakan antara bekerja di instansi vertikal dengan instansi Pemda ini, yang paling prinsip di mana menurut Pak Bupati ini? Kalau saya melihat ada perbedaan dari sisi manajerial sih. Manajerial dengan responsibility-nya, dengan rasa tanggung jawabnya itu. Nah, kalau saya lihat division of work-nya, pembagian kerja sesuai dengan strata kependidikan atau background-nya, inilah yang penempatan pegawai yang kayaknya perlu dibenahi. Sehingga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan orang yang benar-benar teknis dan memahami hal itu, ini tidak bisa diakomodir. Nah, inilah karena memang ada perbedaan di Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian ATR BPN atau instansi vertikal lain. Kalau instansi vertikal lain itu lebih ke profesional. Karena memberikan punishment atau reward kepada pegawai itu sudah sesuai dengan ketentuan, bukan berdasarkan keinginan si pimpinan. Benar. Karena intervensi politik lebih besar. Nah, makanya kalau menurut saya seharusnya ada aturan yang membatasi ke depannya. Mungkin kewenangan bupati atau gubernur ke depan. Di dalam pengangkatan kepala OPD itu mungkin itu secara otoriter bisa, tetapi untuk level eselon 3 itu mungkin ada proses asesmen. Yang asesmennya itu mungkin dipakai dari lembaga-lembaga lain yang benar-benar penilaian itu tidak subjektivitas atau tidak berdasarkan titipan. Tetapi objektivitas. Setidaknya sistem merit harus jalan Pak Bupati. Meritokrasinya itu betul. Baik Pak Bupati. Pak Bupati mungkin Pak Bupati ada pengalaman juga terkait dengan pelayanan di Kementerian ATR BPN dengan dibandingkan dengan di daerah terkait dengan kecepatan, kepuasan yang dilayani dengan digitalisasi ini Pak Bupati. Mungkin silakan Pak Sekda. Ya, memang ini yang saya lihat di DMPTSP. Sebenarnya di situ pusat layanan publik, makanya dibilang layanan publik. Seharusnya ada fungsi monitoring dan evaluasi. Yang mana setiap layanan itu memiliki SOP. Nah, kita bisa melihat kinerja daripada OPD, semua OPD yang melakukan layanan publik di bol pelayanan publik tersebut itu harus setiap hari kita monitor di dashboard. Sehingga nanti sesuai SOP, umpamanya layanan pembuatan KTP atau pembayaran pajak bumi dan bangunan, itu kita harus buat estimasi waktu.
apabila dalam masing-masing waktu itu dia tidak bisa penuhi SOP, maka dashboard itu akan merah. Iya. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi bahan untuk kita lakukan evaluasi kinerja setiap OPD. Ada apa? Kenapa sih layanan itu tidak bisa? Padahal kalau kita menggunakan layanan digital, itu bisa kita melihat secara langsung bahwa kelemahan atau kita melakukan mitigasi kelemahan dalam sistem layanan itu di mana. Apakah memang dari petugasnya atau pimpinannya atau aplikasi yang digunakan, seperti itu Pak. Sistemnya Pak. Ada beberapa faktor. Baik Pak Bupati, pada kesempatan ini ada beberapa tematik yang mungkin ingin masyarakat tahu dan kita bisa dapat informasi dari Pak Bupati. Yang pertama, menurut pandangan Pak Bupati, pembangunan di Konawe sekarang ini kira-kira idealnya bagaimana ke depan? Ini mungkin sangat penting bagi teman-teman kita nanti yang sementara berjuang untuk menjadi bupati definitif. Mungkin ada hal-hal yang bisa menjadi masukan ke depan, silakan Pak. Ya, memang kalau kita melihat kan sudah ada ada beberapa program pokok. Kalau yang sekarang ini kan ada 10. Mulai dari inflasi, stunting, kesehatan, BUMD, layanan publik dan lain-lainnya. Mandatori Pak. Mandatori ya. Ini yang sebenarnya harus kita buat target dan skala prioritas. Artinya dari target itu apa yang akan kita capai di tahun awal, terus tahun kedua sampai dengan 5 tahun. Tahun kelima. Masa periode itu. Nah, OPD yang ada di lembaga, yang ada di pemerintahan daerah, ini kan sebenarnya dari sisi anggaran ini sudah disupport oleh negara. Benar. Tinggal saya melihat ada beberapa OPD, seharusnya dia lebih bersifat inovatif. Seperti contoh kayak pariwisata. Kalau pariwisata itu kan sebenarnya ada anggaran di situ yang kamu kelola. Nah, jangan berpikirnya hanya mengelola anggaran, tapi bagaimana anggaran ini kita olah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan dari sektor pariwisata. Benar Pak. Karena keunggulan kita di bidang itu Pak, besar ya di Konawe ini. Baik Pak Bupati. Pak Bupati, selain tematik yang pertama tadi, ada tematik yang kedua yang mungkin bisa kita dapat informasi dari Bapak, yaitu sekarang kan menjelang pilkada ini Pak. Kira-kira bagaimana peran Pemda ini mensupport teman-teman KPU dan Bawaslu dan memastikan hak-hak masyarakat nanti bisa dapat ke TPS Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Saya pikir kalau terkait pilkada ini memang salah satu tugas yang diberikan, yang diamanatkan kepada kita semua untuk mengawal dan memfasilitasi pelaksanaan pilkada yang akan kita laksanakan tanggal 27 November. Nah, di sini peranan kita sebenarnya memfasilitasi serta menjaga dan memelihara ketertiban, keamanan di daerah kita masing-masing. Nah, ketertiban dan keamanan ini kan banyak faktor-faktor. Nah, di lingkup pemerintah daerah sendiri, ini yang harus kita jaga, netralitas ASN yang ada di lingkup pemerintah daerah. Artinya kalau secara individu silakan, tetapi jangan melakukan politik praktis secara masif dan sistematis. Ini yang tidak boleh. Benar Pak. Karena kita harus kembali lagi, filosofi pemilu itu kan jujur, adil, bebas dan rahasia. Bebas itu bebas tergantung pilihan kita. Benar. Nah, tetapi karena kita punya jabatan atau posisi, diatur. Jangan kita memanfaatkan jabatan posisi ini untuk melakukan politik praktis. Gitu. Sehingga merugikan pasangan lain Pak atau menguntungkan pasangan lain. Sebenarnya pilkada ini kan dalam rangka ajang memilih pimpinan, bagaimana supaya kita mendapatkan sosok pimpinan yang benar-benar bisa mengelaborasi program-program yang nantinya akan mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat di Kabupaten Konawe. Anggaran ini sudah disediakan. Tinggal bagaimana dia punya visi misi, menyampaikan program apa, program skala prioritas apa yang dia akan lakukan dengan adanya anggaran yang
diberikan oleh pemerintah. Betul Pak, betul. Di dalamnya banyak kegiatan sosialisasi dan macam-macam Pak ya. Bagaimana menargetkan angka partisipasi pemilih makin naik Pak ya. Baik Pak Bupati, Pak Bupati di beberapa waktu yang lalu ada beberapa masalah terkait dengan silakan Pak Bupati. Kasus-kasus agraria Pak Bupati. Mengingat Bapak kan bidang profesionalnya di pertanahan Pak. Mungkin ini penting juga untuk bahan edukasi kita kepada masyarakat terkait dengan bagaimana sebenarnya kita bisa menjaga aset-aset, baik aset negara, aset pribadi, dan aset-aset yang terkait dengan hak-hak swasta. Silakan Bapak. Jadi sebenarnya terkait dengan kebijakan di agraria dan tata ruang, khususnya di Badan Pertanahan Nasional, saya pikir ini kan di Undang-Undang Pokok Agraria ini kan di pasal 19 itu kan pemerintah wajib mendaftarkan bidang-bidang tanah yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia. Nah, makanya dengan adanya program PRONA, program yang sekarang dinamakan yang lebih familiar kita kenal PTSL ini kan memang pemerintah melihat bahwa masalah pertanahan ini masalah yang sangat krusial dan sangat penting. Kenapa? Ini masalah menyangkut modal produksi. Iya, benar Pak. Aset Jadi ekonomi. kalau di unsur-unsur manajemen ini material dia kan. Aset ekonomi Pak ya. Jadi aset. Nah, tinggal bagaimana dari sisi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang diberikan pada masyarakat. Selain untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum, ada yang namanya program akses reform. Setelah legalisasi aset, kemudian ada akses reform. Nah, setelah kegiatan pendaftaran untuk penjaminan, untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum, kemudian kita memfasilitasi akses reformnya itu bagaimana aset-aset tanah masyarakat ini bisa diberdayakan. Sehingga nantinya kalau ini bisa diberdayakan, tentunya masyarakat khususnya petani, apa-apa kebun bisa mendapatkan modal dalam rangka untuk peningkatan usaha atau skala produksinya. Iya, betul Pak. Nah, inilah yang harus saling koordinasi antara lintas sektor. Kementerian ATR, BPN, pemerintah daerah, lembaga perbankan dan OJK. Supaya fasilitas-fasilitas kredit yang disiapkan oleh pemerintah ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga nanti kalau dari anggaran yang tersedia oleh pemerintah daerah kan cuma 1,8 triliun. Mengharapkan uang yang beredar di dalam lokas di areal di wilayah Kabupaten Konawe sebanyak itu tentunya mungkin masih kurang cukup dalam rangka untuk menambah atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat. Tentunya dengan adanya fasilitasi pemberdayaan dengan melalui fasilitas kredit tentunya akan menambah jumlah uang yang beredar sehingga nanti akan meningkatkan skala produksi. Skala produksi, output yang nantinya akan memberikan income kepada masyarakat dan pemerintah sendiri. Baik, benar sekali Pak Bupati. Pak Bupati terkait dengan hak-hak masyarakat terkait dengan hak tanah tadi ya, pengusahaan tanah. Kalau kita kaitkan dengan angka kemiskinan dan persoalan kemiskinan selama ini menurut teorinya Pak Bupati kan kemiskinan itu bermasalah dari tidak ada atau kurangnya pendapatan atau tidak ada kurangnya akses terhadap akses ekonomi. Terus yang ketiga tidak ada atau kurangnya aset seperti yang disinggung tadi karena tanah itu merupakan aset Pak Bupati ya. Kalau menurut Pak Bupati di Konawe ini gimana dengan isu-isu kemiskinan yang Pak Bupati sempat amati lebih 2 bulan 3 bulan terakhir ini Pak Bupati? Kalau saya melihat sebenarnya masyarakat kita rata-rata memiliki aset. Artinya cuman aset mereka ini yang tidak diberdayakan tidur Pak secara maksimal. Karena kalau kita lihat jumlah penduduk dengan luas wilayah 6.000 hektar sekian, 6.400, seharusnya tingkat kepadatan itu kan masih rendah. Iya benar.
Artinya di area di areal wilayah juga masih lebih dominan sektor pertanian. Ya. Cuman bagaimana masyarakat ini kita edukasi dan kita lakukan sosialisasi bagaimana mereka itu lebih intens mengelola dan mengolah aset mereka. Betul, Pak, betul. Dengan tentunya kita melakukan pendampingan dan memfasilitasi kredit itu, sektor keuangan. Apalagi sekarang ada dana desa dan BUMDes, Pak ya. Ya. Nah, kalau masalah aset masyarakat yang tidak memiliki aset, sebenarnya pemerintah juga kan sudah ada program redistribusi tanah. Ya. Makanya ada beberapa kegiatan IPPK, inventarisasi, penguasaan dan pemanfaatan tanah di kawasan hutan. Ya, benar. Inilah yang bersama-sama beberapa kementerian, pemerintah daerah, ATR BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sehingga kawasan hutan yang memang sudah dikuasai oleh masyarakat selama kurang lebih 10 tahun itu sudah bisa untuk dilakukan penurunan status menjadi APL. Ya, ya. Baik, Pak Bupati. Pak Bupati, ada lagi isu yang menarik sebenarnya terkait dengan kaitan kemiskinan dan ekonomi, yaitu stunting. Menurut penilaian Pak Bupati selama ini kita di Konawe bagaimana Pak penanganan stunting? Ini betul ya. Jadi salah satu yang pertama ini kan invasi stunting. Ya. Kalau stunting ini saya lihat masih kurang kolaborasi, koordinasi dan kerjasama. Ya. Karena selain OPD yang ada di lingkup pemerintahan daerah itu juga harusnya mensupport. Ada tugas mereka di dalam rangka untuk penanganan stunting. Ya. Begitu juga instansi vertikal, pihak kepolisian, kejaksaan, itu memang semua merupakan program pokok yang tertuang di dalam tusi mereka masing-masing, tusi tambahan. Nah, ini yang perlu dikoordinasikan. Sebenarnya tinggal bagaimana membreakdown pelaksanaannya di lapangan. Ya. Nah, makanya kemarin waktu kita rapat Pak Sekda juga ikut. Kenapa kita harus undang dari pihak kejaksaan sama kepolisian? Karena saya tahu dengan Kementerian Agama, mereka ada kegiatan dalam rangka untuk penekanan pertumbuhan stunting. Ya. Supaya semua instansi dan OPD itu bisa saling berkolaborasi. Sehingga ada perencanaan yang harus dibuat. Nah, kalau kita melihat angka stunting di Konawe dari bulan Juli 4,27, sekarang ini sudah turun menjadi 3,5. Turun. Tetapi dari sisi FVP-nya ini belum masuk. Karena saya melihat persentase bayi yang terukur seluruh Kabupaten Konawe itu baru 82%. Harusnya 100, Pak ya. Harusnya 95%. Minimal. Standarnya 95%, dan saya lihat itu kurang lebih baru ada 6 kecamatan yang di atas 95%. Nah, inilah yang harusnya kita lakukan kolaborasi. Kemarin waktu saya di Amunggedo, saya minta supaya leading sektornya stunting ini kan di sama BKKBN harus melibatkan kepolisian, Babinsa, kepolisian dan TNI AD. Dalam hal ini Koramil dan Babinsa dan Babikamtinas yang ada di desa. Dalam rangka untuk melakukan inventarisasi jumlah bayi yang terukur dengan yang belum terukur. Dan terkait dengan data kependudukan Dukcapil. Kenapa? Informasi yang saya dapat bahwa yang tidak terukur ini karena melakukan migrasi, pindah wilayah. Nah, seharusnya kan dari catatan kependudukan itu kan harus teradministrasikan sehingga ini tidak menjadi pembagi di dalam jumlah bayi yang harus kita tangani stunting itu, tapi harus ada konektivitas antara Kabupaten Konawe dengan kabupaten lain yang satu provinsi atau yang di luar provinsi, sehingga apabila ada bayi beserta ibunya melakukan migrasi ke tempat tersebut, ini tinggal secara administrasi kita kirimkan bahwa dia bayi supaya dilakukan penanganan stunting di daerah masing-masing. Saya pikir semua program ini kan sama di seluruh Indonesia. Terintegrasi, Pak. Betul, terintegrasi. Betul sekali Pak Bupati, karena memang masalah stunting ini ada dua hal pokok yang harus ditangani pemerintah, yaitu
pencegahan dan penanganannya. Ini secara bersamaan harus dilakukan. Baik Pak Bupati, berikutnya Pak Bupati mungkin menjadi hal yang menarik juga untuk kita diskusikan, bagaimana pandangan Pak Bupati melihat sumber daya alam yang ada di Konawe ini, baik sumber daya alam dari mineral, dalam hal ini nikel, dan juga potensi persawahan kita ini Pak Bupati. Ya, Silakan Pak. kalau saya melihat angka statistik, kita kan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Ya. Kalau tidak salah 22 Pak. 22. Ya. Yang paling dominan itu dari sektor industri, Ya. kalau nggak salah 29 Kontribusinya. kontribusi 29%, sedangkan sektor pertanian 12%. Ya. Jadi dua potensi industri dan sumber dan pertanian. Ya. Cuman kalau saya melihat output daripada pertumbuhan ekonomi ini kan yang diukur ini, yang dijadikan parameter ini kan produk domestik regional bruto. Ya, PDB-nya. Tetapi impact-nya kepada masyarakat itu tidak dipertimbangkan. Ya, ya. Seperti sektor industri. Ini kan memang produknya karena dilaksanakan oleh perusahaan. Ya. Sedangkan kalau pertanian ini merata ke Ya. seluruh masyarakat. Ya. Dan hasilnya pun itu akan berafiliasi di wilayah Kabupaten Konawe. Sedangkan kalau sektor industri ini kan akan diekspor. Ya. Hasilnya itu masuk ke perusahaan, berapa persen. Jadi kita hanya memperoleh itu dari sektor pajak dan distribusi. Betul Pak. Betul. Jadi memang bicara tentang pertumbuhan ekonomi tidak harus berhenti di situ Pak Bupati, ya harus berpikir tentang bagaimana dampaknya atau pembangunan ekonominya. Ya. Jadi selama ini memang kita sering terkecoh berpikirnya bagaimana pertumbuhannya naik, tapi lupa bagaimana pembangunan ekonominya. Ya, karena bicara tentang pembangunan ekonomi bicara tentang dampak dari pertumbuhan Pak ya. Ya. Baik Pak Bupati. Pak Bupati, kira-kira harapan yang paling penting untuk disampaikan ke masyarakat tentang bagaimana pendidikan itu, kira-kira gimana baiknya kita di Konawe? Karena kebetulan IPM kita cukup tinggi loh Pak di Sultra ini, kurang lebih angkanya 72 sekian setelah Kota Kendari, Buton, Kolaka, dan Konawe. Dan ini pasti akan makin naik mengingat bagaimana keinginan masyarakat kita untuk sekolah dan meningkatnya kesehatan kita dan juga hidup yang layak. Kira-kira pandangan Pak Bupati gimana? Ya sebenarnya kalau ini kan secara sederhana aja. Ya. Artinya kalau dari sisi pendidikan, saya pikir program-program pemerintah ini sudah dari dulu sudah bagus. Tinggal bagaimana meningkatkan kualitas daripada pendidikan kita. Ya. Saya lihat sudah ada beberapa program-program. Jadi kalau kita melihat sistem program pendidikan sekarang ini kan sudah lebih berbasis IT. Ya. Tetapi dengan adanya program baru 2022, adanya sistem pendidikan yang berbasis budaya, ini tentunya bukan hanya secara monoton terkait bagaimana peningkatan ilmu pengetahuan dan tingkat kecerdasan, tetapi bagaimana peserta didik ini juga melestarikan kebudayaan dari sisi seni, dan memang sasarannya juga akan kita bisa mengidentifikasi dan menginventarisir talenta-talenta yang bisa untuk kita kembangkan atau kita bina dalam rangka untuk peningkatan talenta tersebut. Betul. Ya. Sehingga di kultur pendidikan yang ada itu tidak monoton hanya ilmu pengetahuan atau keahlian, tetapi ada unsur-unsur aspek kebudayaannya. Jadi tidak secara ilmu pengetahuan, tetapi secara holistik juga harus dimasukkan di dalam dunia pendidikan itu. Betul Pak. Terkait dengan kesehatan mungkin Pak, kesehatan kita secara umum di Konawe, pandangan Pak Bupati? Kalau dari sisi kesehatan kita ini kan dari tahun 93 di sini saya lihat perkembangan ini kan ya mulai dari tahun 93 saya lihat cukup banyak pertumbuhannya. Ini mungkin juga karena adanya program dari pemerintah pusat yang benar-benar di breakdown oleh pemerintah daerah kita. Ya.
Sekarang puskesmas ini kan sudah banyak dan sangat modern, bahkan sudah ada puskesmas yang melayani rawat inap. Ini kan berarti suatu kemajuan. Tinggal bagaimana nanti ke depan bisa lebih meningkatkan, karena kebutuhan mendasar ini kan kesehatan, pendidikan. Ini salah satu kebutuhan mendasar yang betul-betul harus benar-benar ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya. Betul Pak Bupati. Pak Bupati memang tadi menyinggung masalah pendidikan. Memang ke depan pemerintah mendorong bagaimana sistem pendidikan itu yang kita kenal namanya STEM Pak. Ya. Sains, teknologi, engineer, art, seni, seperti yang Bapak sampaikan, dengan matematika. Memang ini harus kita dorong di Konawe juga Pak, mengingat di sini daerah industri Pak ya. Berikutnya Pak Bupati, kira-kira apa yang paling penting juga dilakukan oleh teman-teman birokrasi kita ini Pak terkait dengan peningkatan pelayanan publik? Ya. Karena digitalisasi ini sepertinya masih berlaku parsial. Kita bicara digitalisasi sepertinya tempatnya cuma di PTSP dan di Kominfo, yang lain sepertinya tidak gitu. Silakan Pak Bupati. Ya. Sebenarnya layanan digitalisasi ini kan harusnya kita, kalau lihat kemarin dia punya proporsionalnya itu kan belum sampai 30%. Benar Pak. Benar. Sistem layanan kita di Konawe yang sudah berbasis digital. Sebenarnya yang paling penting, yang paling mendasar, kenapa harus kita lakukan layanan digital? Supaya bagaimana dari sisi waktu dan biaya itu lebih efisien. Nah, seperti di DMPTSP. Ini sebenarnya kan layanan ini sebenarnya sudah harus berbasis digital. Tapi kalau saya melihat dari faktor jarak masyarakat ke DMPTSP ini kan masih sangat jauh. Nah, tinggal gimana ke depan, bagaimana ada counter yang dibuat di tiap kecamatan dan kelurahan yang connecting dengan atau bridging dengan aplikasi yang ada di DMPTSP. Terintegrasi Pak. Terintegrasi, dia bridging. Jadi dia tidak perlu ke PTSP, tapi dia bisa melalui desa atau kecamatan. Benar Pak, benar. Sehingga ya, mungkin kalau dari sisi anggaran, yang pertama bagaimana basis layanan publik itu bisa terconnecting dengan yang ada di kecamatan. Nah, tinggal kita mengestimasi jumlah kecamatan 28. Nah, server yang kita butuhkan seperti apa? Nah, begitu juga dengan layanan perizinan keramaian. Di Konawe ini kan kalau saya melihat izin-izin keramaian ini kan cukup tinggi intensnya. Seharusnya di kecamatan itu, di kelurahan ada aplikasi juga yang connecting, yang bridging host to host dengan kepolisian, izin keramaian di polsek. Sehingga masyarakat itu tinggal berurusan di kantor lurah melalui aplikasi yang saling connecting atau terintegrasi dengan aplikasi perizinan keramaian yang ada di polisian. Betul Pak, setuju Pak. Lebih memudahkan Pak. Memudahkan. Jadi tidak perlu ke polsek. Seperti itu Pak. Baik Pak Bupati. Pak Bupati, sama-sama kita ketahui kemarin tanggal 20 ya pelantikan Bapak Presiden Prabowo. Dan salah satu isu yang jauh sebelumnya kita sudah sama-sama dengar bahwa ke depan akan ada program namanya makan bergizi Pak. Makan gratis. Kurang lebih makan gratis, tapi akhirnya menjadi makan bergizi Pak. Pandangan Pak Bupati kira-kira bagaimana sebaiknya ke depan Pemda dan masyarakat melihat peluang itu untuk sama-sama kita sukseskan programnya? Kalau makan bergizi ini kalau saya melihat sama sih dengan stunting ini. Artinya leading sektornya nanti di mana, tinggal bagaimana kita memonitor pendistribusiannya itu seperti apa. Nah, ini yang harus kita cermati. Sebenarnya ya stunting dengan makan gratis ini kan bisa satu linear dia. Linear. Setidaknya mungkin bahannya misalnya telur nggak perlu ambil jauh-jauh Pak ya. Harusnya masyarakat Konawe bisa menyiapkan juga ya Pak. Nah, ini yang sebenarnya harusnya OPD yang berkaitan dengan penyiapan bahan pokok sembako kayak padi kan pertanian udah bagus kita. Peternakan. Perikanan. Nah, ini seharusnya bagaimana membudidayakan itu. Betul. Sehingga bahannya tidak perlu datang jauh-jauh Pak, dari Surabaya, dari Sidrap ya.
Jadi kayak perikanan, sebenarnya kan nggak tahu balai benih yang di Abeli Sawah BPI, itu apakah punya Pemprov atau kabupaten. Konawe Pak, Konawe. Nah, Punya seharusnya kita. kan di situ yang harus dia lebih fokus bagaimana menyiapkan bibit-bibit ikan. Ya, Apalagi ini kalau dia yang disampaikan Pak Asep dan tadi makan gratis, program makan bergizi, ya, ya tentunya kan kebutuhan protein. betul. Kalau protein hewani yang paling tertinggi itu kan ikan, Ikan, ya, selain telur. ya, Nah ini yang seharusnya bagaimana nanti mengelola dan memanage dinas perikanan itu dalam rangka untuk mensupport ketersediaan bahan baku atau bahan baku dari untuk makanan bergizi itu. betul Pak, betul. Tentunya ya pendistribusian bibit-bibit ikan yang diberikan kepada masyarakat melalui pemerintah desa atau kelurahan. Ini kan ada dana desa. Iya, Seharusnya bagaimana desa itu membuat kolam ikan dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan gizi masyarakatnya. Nanti seperti apa pengelolaannya, apa yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat dalam rangka untuk memanfaatkan hasil kolam ikan desa itu. betul Pak. Jadi kurang lebih kalau kita ingin mendorong perkembangan atau pembangunan ekonomi, setidaknya uang kita jangan keluar Pak ya, Ya. berputar di daerah kita sendiri gitu. Ya, betul. Beli bahannya, beli sama petani kita, beli sayur dan lain-lain, beli sama petani kita. Ya. Karena kalau beli ke Surabaya, beli ke Sidap, akhirnya uang kita berkurang lah Ya. ke sana Pak. Ya. Betul Pak Bupati. Capital flight dia, terjadi Benar. capital flight. Benar. Pak Bupati melihat industri kita yang cukup maju secara pesat di Konawe, kawasan industri, ada masalah yang menjadi diskusi teman-teman di luar sana. Ya. Pertama tentang dampak sosial di lingkungan sosial kawasan industri, contoh di Morosi Pak. Iya, iya betul. Dan yang kedua masalah lingkungan. Kira-kira pandangan Pak Bupati seperti itu gimana Pak? Ya seharusnya kalau kita melihat kawasan industri ini kan ada beberapa instrumen yang merupakan kewajiban mereka. Iya. Seperti selain pajak dan retribusi, itu kan ada kewajiban CSR, tanggung Ya. jawab sosial, Iya. yang betul-betul langsung ke masyarakat sekitarnya. Nah ini dia yang perlu kita lakukan koordinasi dengan pihak-pihak perusahaan tersebut. Iya, iya. Sehingga nanti untuk penanganan lingkungan yang ada di sekitar ini kan pasti memberikan dampak yang cukup besar. Iya. Dan DLH yang ada di Kabupaten Konawe maupun provinsi seharusnya ini bisa melakukan monitor secara langsung Iya. bagaimana batas ambang mutu akibat dampak polusi dan pencemaran yang dilakukan oleh usaha industri tersebut. Ya, mengingat di sana daerah perikanan Pak, airnya udah tercemar Pak ya. Kurang Ya, seperti itu. muara Sungai Sampare itu kan sudah tercemar, mau tidak mau itu pasti akan berdampak. Ya. Baik Pak Bupati kita kurang lebih 40 menit ini sudah berdiskusi Pak Bupati. Mungkin terakhir Pak Bupati ada hal-hal yang saran-saran atau sesuatu masukan kepada masyarakat kita maupun kepada kita SN yang bisa Pak Bupati sampaikan pada momen kali ini Pak Bupati. Ya. Silakan. Ya. Ya, saran saya kepada masyarakat yang pertama itu manfaatkan sumber daya atau aset-aset yang masyarakat miliki. Ya. Nanti melalui lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah untuk menyampaikan apa-apa yang menjadi kebutuhan Ya. di dalam rangka untuk pengelolaan aset-aset mereka dan OPD kepada pemerintah. Ini juga harus lebih berpikir inovasi. Bagaimana lahan-lahan masyarakat itu atau aset-aset masyarakat itu, taruhlah misalnya sektor pertanian. Seperti apa usaha intensifikasi dalam rangka untuk meningkatkan produksi pertanian, karena impact-nya ini akan kembali kepada sumber penerimaan asli, sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Konawe, dan kepada pemerintah khususnya teman-teman OPD yang ada di Kabupaten Konawe,
saran saya ke depan, buatlah perencanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan membuat skala prioritas dan target, sehingga apa yang menjadi target atau sasaran itu bisa dicapai. Tentunya ada fungsi monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara periodik, sehingga nanti Bupati, Sekda bisa memonitor sampai sejauh mana kinerja OPD-OPD tersebut, sehingga nantinya apa yang menjadi tugas pokok daripada OPD-OPD ini kan OPD-OPD instrumen bupati di daerah, betul-betul bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Dan OPD-OPD juga harus secara jeli melihat potensi apa yang dia bisa hasilkan untuk menjadi sumber penerimaan masyarakat dan daerah. Mungkin seperti itu Pak Sekda. Mungkin izin satu lagi Pak Bupati, saran buat teman-teman saya di desa, lurah dan Pak Camat Pak di lapangan Pak. Ya, saran saya untuk di desa, kepala desa, masyarakat desa, lurah dan camat. Artinya ini ujung tombak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, agar benar-benar memberikan pelayanan yang betul-betul pelayanan prima. Jika ada fasilitas yang masih kurang dan diperlukan, sampaikan. Sehingga di dalam musrembang masih dilaksanakan ya, musrembang. Masih, Pak. Ya. Itu harus disampaikan apa yang menjadi hambatan, kendala dan permasalahan di desa. Dan pemerintah daerah sendiri, OPD-OPD, Bupati dan Sekda, ya harus cepat mengakomodir. Ya. Tentunya dengan mengevaluasi dan menganalisa apakah permintaan teman-teman di desa sampai lurah atau sampai ke kecamatan ini betul-betul tepat sasaran sesuai dengan program visi misi dia pada saat dia mencalonkan diri sebagai bupati. Karena sebagaimana kita ketahui, negara ini cuma ada 3 komponennya, 3 unsurnya. Masyarakatnya, pemerintahnya, dan wilayahnya. Tujuan negara apa? Mensejahterakan masyarakat dalam rangka untuk mewujudkan kemakmuran sebesar-besar untuk rakyat. Nah, kalau pemerintah tidak mengimplementasikan apa yang menjadi tujuan negara itu, ya masyarakat kita ini seakan-akan terabaikan terus. Karena masyarakat yang harus dilayani Pak ya. Ya, karena tujuan negara ini bagaimana mensejahterakan masyarakat, bukan mensejahterakan pemerintah. Iya, benar. Saya kira itu Pak. Ya. Baik Pak Bupati, Pak Bupati sekali lagi makasih atas waktu dan tempatnya Pak. Baik pemirsa, Onggano Podcast. Tadi kita sudah sama mendengarkan apa yang disampaikan Pak Bupati, bahkan beliau sudah menyampaikan saran-saran kepada kita semua, termasuk kepada teman-teman kita yang ada di desa, Pak Desa, Pak Lurah, Pak Camat. Banyak hal yang bisa kita petik dari apa yang disampaikan maupun pengalaman yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Mungkin ini yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini, dan kita akan bertemu pada momen dengan tema yang berbeda di lain waktu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konawe hebat. Snack Rabar, UMKM lokal Kabupaten Konawe yang diproduksi CV UMKM Rabar dengan produk berbagai varian snack, di antaranya keripik pisang, kacang mente, snack kentang, snack beng-beng, snack rempah, snack ting-ting kacang tanah dan mente, abon tuna, snack bawang, snack peye, snack kurma coklat, snack kacang kribo dan keripik tempe.